Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tina Sundari. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada kompetensi keahlian, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi pelajaran untuk siswa kelas 11 OTKP, yaitu materi pada kompetensi dasar 3.1, yaitu tentang ruang lingkup kehumasan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa adalah sebagai berikut. Setelah kalian belajar tentang ruang lingkup kehumasan ini, diharapkan kalian dapat setelah selesai mempelajari materi tentang ruang lingkup kehumasan, diharapkan akan terinternalisasi karakter-karakter baik pada diri kalian. Di antaranya adalah anak-anakku, poin bahasan di dalam kompetensi dasar 3.1 tentang ruang lingkup kehumasan ini dibagi ke dalam 2 poin bahasan besar, yaitu tentang sejarah dan perkembangan humas serta deskripsi humas. Baik anak-anakku, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum Ibu masuk ke materi deskripsi humas, Ibu akan memperkenalkan dulu pada kalian sejarah humas. Kenapa humas itu ada, siapa yang pertama kali memprakarsainya, bagaimana perkembangannya, dan lain sebagainya. Pada slide tentang sejarah humas ini, kalian bisa membaca secara berulang-ulang tentang sejarah terciptanya humas. Saat itu yang dianggap mengawali adanya gerakan humas adalah tahun 1906 di Amerika Serikat. Saat itu terjadi gerakan pemogokan kaum buruh atau pekerja buruh pada industri tambang batu bara. Kemudian saat itu ada seorang wartawan yang bernama E.V. Ledbetterly. Kala itu dia bekerja sebagai seorang jurnalis. Dia mengajukan permohonan kepada perusahaan batubara itu untuk diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah tersebut, mendamaikan perseteruan antara pihak industri dan pihak kaum buruh. Saat itu, Lee mengajukan gagasan kepada pimpinan industri batubara agar dia diberi kesempatan untuk berada dalam jajaran manajemen. Dia juga meminta wewenang penuh untuk dapat menyebarkan informasi faktual yang patut diketahui oleh para pekerja. Gagasan E.V. dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang public relation dinamakan Declaration of Principle atau Deklarasi Asas-Asas, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa keberadaan publik tidak bisa dianggap enteng oleh manajemen industri dan dianggap tidak bisa apa-apa oleh fans. E.V. berkeyakinan bahwa keterbukaan, tindakan-tindakan jujur, serta komunikasi dua arah dapat membentuk kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Atas dasar pemikiran besarnya itu, ia diakui sebagai the fathers of modern public relation. Anak-anakku, setelah dicetuskannya humas pada tahun 1906, selanjutnya kegiatan humas berkembang pesat. Kalian bisa lihat dalam slide ini, humas berkembang terus, hadir beserta tokoh-tokoh penggagasnya. Kalian bisa lihat itu ada yang kita kenal akrab, yaitu Edward L. Bernays. Beliau adalah penulis buku
Crystallizing Public Opinion, ya, yang menulis tentang batasan public relation dan menjelaskan bidang-bidang PR. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya perkembangannya seperti apa. Di Indonesia sendiri, perkembangan humas ini bergulir terus, ya. Menurut Bapak Rosadi Ruslan, beliau adalah seorang jurnalis dan juga penulis. Beliau mengelompokkan perkembangan humas di Indonesia ke dalam 4 periode. Periode 1 dimulai pada tahun 1962, lanjut periode kedua dimulai tahun 1967 sampai 1971, periode ketiga tahun 1972 sampai 1993, dan periode keempat mulai dari tahun 1995 hingga sekarang. Setiap periode ditandai dengan adanya perkembangan kegiatan di bidang kehumasan. Bisa kalian pelajari sendiri ya. Setelah kita mempelajari sejarah perkembangan humas baik di tingkat dunia ataupun perkembangan humas di Indonesia, kita memasuki materi tentang deskripsi kehumasan. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari mulai dari definisi kehumasan itu apa, fungsi humas, tujuan humas, tugas dan peranan humas, manfaat humas, dan bagaimana proses humas seharusnya dijalankan. Anak-anakku, pada slide ini kalian bisa membaca beberapa definisi humas menurut para ahli. Ya, di sini Ibu menyajikan pengertian dan definisi-definisi humas menurut 6 orang ahli. Ya, dari beberapa definisi humas yang disampaikan oleh para ahli pada slide sebelumnya, maka humas dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan dari public relation yang menangani hubungan antara lembaga dengan masyarakat. Humas juga dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sengaja dilakukan, direncanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan saling pengertian antara sebuah lembaga, institusi atau perusahaan dengan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill, sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu dan organisasi. Berarti ada beberapa poin-poin penting yang dapat kita ambil dari beberapa definisi tersebut, yaitu di dalam humas itu adanya satu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan saling pengertian. Saling pengertian antara siapa? Antara lembaga atau organisasi atau perusahaan atau institusi dengan masyarakat, ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa humas adalah aktivitas komunikasi yang terencana antar sebuah perusahaan atau organisasi dengan publik yang bertujuan untuk menumbuhkan saling pengertian, saling percaya, dan saling membantu atau kerjasama. Anak-anakku, pada slide-slide selanjutnya, setelah definisi humas ini, kalian bisa melihat materi atau tayangan tentang fungsi humas, tujuan humas, juga tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam kegiatan humas ini. Ya, kalian bisa lihat pada slide-slide selanjutnya. Tujuan humas. Tugas-tugas humas. Peranan humas. Peranan petugas humas dalam sebuah organisasi itu kita bedakan menjadi 4 peran. Yang pertama adalah expert di cyber communication. Petugas humas dianggap sebagai orang yang ahli. Tenaga ahli ini memiliki kewenangan menasehati pimpinan organisasi.
ya semacam konsultan lah begitu ya. Hubungan mereka ini diibaratkan seperti hubungan dokter dan pasiennya. Yang kedua adalah problem solving process facilitator atau fasilitator pemecahan masalah, yaitu petugas humas yang melibatkan diri atau dilibatkan dalam setiap manajemen krisis. Dia menjadi anggota tim, bahkan bila memungkinkan menjadi leader dalam penanganan krisis dalam manajemen. Yang ketiga yaitu communication facilitator atau fasilitator komunikasi. Dalam hal ini petugas humas sebagai fasilitator atau jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan atau dengan organisasi tersebut, sebagai media atau penengah bila ada miskomunikasi. Dan yang terakhir adalah technician communication atau teknis, adalah seorang petugas humas sebagai pelaksana teknis komunikasi yang bertanggung jawab menyediakan layanan di bidang humas ya. Nah, itu peran-peran humas di dalam perusahaan. Nah, nanti kita lihat kalian setelah lulus SMK ini, peran kalian itu ada di posisi yang mana. Untuk selanjutnya adalah manfaat humas. Menurut Frank Jeffkins, manfaat humas diantaranya adalah yang pertama, humas dalam tim manajemen, utamanya manajemen krisis, membantu hubungan antara organisasi dengan publiknya atau dengan masyarakat. Yang kedua, bermanfaat dalam penerbitan desktop atau layar utama tampilan organisasi atau perusahaan. Nah, ini fungsi humas di sini sangat penting bagi operator yang akan membuat desktop atau tampilan utama dari sebuah perusahaan. Ya. Kemudian yang ketiga, identitas perusahaan. Staf humas bertugas menciptakan identitas atau image atau citra baik sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang keempat, hubungan parlemen. Humas berperan menciptakan hubungan yang baik dengan pemerintahan. Nah, jadi salah satu jenis publik dari humas dari sebuah organisasi adalah pemerintahan, selain masyarakat umum. Ya. Nah, yang kelima, humas public relation finansial. Ya. Konsultan humas di bidang keuangan diperlukan sekali untuk mendukung rencana-rencana perusahaan dan saat membuat laporan keuangan. Baik anak-anakku, sekarang kita lihat pada slide ini adalah tampilan bagaimana proses manajemen pada humas ini. Ya. Ada 4 langkah yang harus dipahami dan dikuasai oleh seorang petugas humas ya saat bekerja. Yang pertama itu adalah analisis situasi. Jadi di awal sekali sebelum memutuskan suatu gerakan atau suatu program, seorang petugas humas harus menganalisis situasi apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang dibutuhkan. Ya. Kalau informasi itu sudah terkumpul, baru bisa masuk ke langkah berikutnya, yaitu menetapkan strategi. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan dari hasil analisis ini. Ya, itu harus relate, harus nyambung. Gitu. Keinginan publiknya seperti apa, kita harus melakukan apa. Gitu ya. Nah, setelah strategi ditetapkan, strategi ini dilaksanakan atau diimplementasikan. Ya. Bagaimana teknis melakukannya, kapan mulai dilakukan. Nah, itu semua harus betul-betul diperhatikan dalam langkah ini ya. Yang terakhir, setelah diimplementasikan ya, kita evaluasi hasilnya. Sejauh mana langkah yang telah kita lakukan, keberhasilannya seperti apa. Kalau ada kekurangan atau kegagalan apa, bagaimana kira-kira penyebabnya apa, semua dievaluasi. Nah, hasil evaluasi ini nanti akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan program berikutnya. Ya. Nah, anak-anakku, demikian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dapat kalian sampaikan di kolom komentar atau kalian tanyakan pada saat tatap muka di kelas. Tetap semangat anak-anakku, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.